Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa di channel YouTube kami Satria Berkabar. Kali ini so spesial karena kita berada bukan di Kabupaten Agam, di suatu tempat di Kabupaten Solo yang kalau saya jujur saja mengakui baru the first time datang ke sini. Kita bersama Profesor Helmi, beliau yang menggerakkan salah satu tempat seperti ini. Tentu kita ingin banyak mendapatkan tips dari beliau tentang bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk menjadikan sebuah destinasi ataupun tempat wisata itu menjadi menarik dan sesuai dengan kondisi kekinian. Kami silakan, Bro. Terima kasih Pak Satria, para pemirsa sekalian. Pariwisata itu tentang pengalaman, ya. Jadi yang pertama, ketika kita ingin mengembangkan destinasi, maka yang perlu kita identifikasi itu adalah kekhususan pengalaman apa yang mau kita tawarkan dengan destinasi yang kita kembangkan. Apakah ini pengalaman kuliner, view, kemudian adat, pertunjukan budaya lokal, ada tentang iklimnya, gitu kan, dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita identifikasi di awal. Nah, soal infrastruktur sebenarnya yang kedua gitu ya. Kalau pengalamannya dapat, jalannya jelek-jelek sedikit tapi pengalamannya menarik, orang akan datang juga gitu. Nah, kalau dilengkapi dengan infrastruktur yang lebih baik, tentu pengunjung akan lebih nyaman gitu. Nah, itu tuh sebenarnya. Nah, yang kedua yang perlu kemampuan kita mengelola, terutama yang terkait dengan hospitality ya. Jadi bagaimana melayani tamu sehingga tamu nyaman berada di destinasi kita, itu sudah kita pikirkan apa kira-kira kebutuhan tamu nanti. Kita coba antisipasi itu sehingga tamu pun merasa stay-nya itu bermakna gitu. Dia merasa waktu dan biaya yang dia keluarkan itu sepadan gitu, dengan pengalaman yang dia dapatkan. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang penting ketika memulai. Nah, faktor keindahan, faktor membangun jejaring kerja dengan berbagai pelaku usaha di sekitar, apakah itu kuliner, oleh-oleh dan sebagainya, itu juga bisa dipikirkan sehingga masa tinggal dari tamu itu menjadi lebih panjang. Disitulah dampak pariwisata akan dirasakan oleh masyarakat. Oke, terima kasih, Prof. Terakhir, ada dua persoalan utama dihadapi oleh penggiat wisata saat ini, terutama komunitas-komunitas kecil. The first is modal. Yang kedua adalah bagaimana membangun sistem pemasarannya. Nah, itu mungkin barangkali tidak, Prof. Satu, soal modal. Kalau modal itu kalau dalam bisnis itu tidak modal yang pertama, ide, ya, ide bisnisnya itu. Kalau ide bisnisnya itu berpeluang untuk berkembang, maka peluang untuk berkolaborasi dalam permodalan menjadi terbuka. Karena orang ingin menanamkan uangnya pada usaha-usaha yang berpotensi untuk berkembang. Oleh sebab itu, maka idenya dulu yang harus dikembangkan. Model bisnisnya seperti apa? Ini akan menghasilkan apa gitu kan? Nah, kalau kita bicara tentang ide bisnis, model bisnisnya, itu yang akan menarik orang itu investasi gitu. Nah, oleh sebab itu jangan katakan bahwa hambatan berbisnis itu adalah modal. Hambatan berbisnis itu ide bisnisnya mana gitu kan? Ini yang sering tidak keluar. Jadi orang ingin cari uang duluan gitu kan. Nah, terkait itu juga maka perlu upaya untuk mengembangkan ide bisnis itu secara lebih baik. Nah, yang kedua pertanyaan tadi tentang pemasaran ya. Pemasaran di zaman digital ini akan banyak tergantung bagaimana kita mengkomunikasikan pengalaman yang kita tawarkan di destinasi, kemudian apa kemudahan-kemudahan bagi para tamu untuk datang ke destinasi tertentu. Nah, gunakanlah semua jalur digital komunikasi yang tersedia, apakah melalui Instagram, melalui Facebook, atau melalui WA Group, media yang lain gitu. Dan juga dengan mengundang
key person ya, atau sekarang namanya influencer. Diundang influencernya ke destinasi. Nanti para influencer ini akan menyebarkan informasi itu sehingga orang yang belum kenal dengan destinasi bisa kenal dan menjadi tertarik untuk datang. Nah, yang ketiga menurut saya yang penting adalah pemerintah adalah bagian terpenting untuk mendukung berkembangnya usaha-usaha destinasi terutama yang baru mulai dan berskala kecil. Nah, pemerintah harus memposisikan diri untuk membuka jalan, memberi kemudahan, tidak justru mempersulit gitu kan, supaya usaha-usaha ini bertumbuh. Nah, kalau bisa di situ skema-skema pembiayaan pemerintah itu diarahkan kepada tumbuhnya startup baru di bidang pariwisata ini. Nah, pariwisata ini memang prioritas untuk perubahan perekonomian karena dia quick yielding, dia bisa cepat menghasilkan gitu. Nah, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, oleh sebab itu maka penting bagi pemerintah untuk memberi perhatian, memfasilitasi. Jadi pemerintah harus berdiri di belakang mendukung, bukan di depan membatasi perkembangan yang mungkin dicapai oleh masyarakat dan menghilangkan semua hambatan dan kesulitan masalah yang mungkin ada yang akan menghalangi usaha-usaha wisata ini untuk tumbuh dan berkembang. Terima kasih Prof, menarik sekali hari ini topiknya. Oh, kamera udah di sana ya. Tentang yang kita diskusikan, mesti ada ide dulu. Nah, kemudian pasti akan berkembang sesuai dengan apa yang kita harapkan ke depan. Keberadaan daripada pemerintah dan pensupport lainnya harus memainkan peran pentingnya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dan tidak menghalangi apa yang akan tumbuh dan berkembang. Itu mungkin barangkali Prof. Terima kasih, kembali kita di lain waktu dengan channel YouTube Satria Berkabar. Sampai di sini dulu dari Villa Kayu Putih. Aroma kopinya sudah tercium. Kita sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye.